lagi dengan Pengtis, pengalaman mistis. Acaranya namanya Pengtis, guys. Oke. Kali ini saya ngobrol sama teman saya namanya Tias. Ya. Bukan Mirasi. Sama lakinya ini siapa namanya? Cucu. Cucu. Nama asli, Pak. Kan. Oke. Ini mau coba dulu ceritain. Dia kayaknya dia. Oh, dari Cucu dulu. Iya. Ada pengalaman apa ini, Mas Bro? Ya dulu sih sempat bukan nggak punya duit ya bro, tapi kita ini lebih kere nyoba. gitu. Bukan gak punya duit tapi kere. Kita ini lebih coba yang namanya Menguntungkan mungkin ya. betul. Lagian gue juga nggak pernah ngeliat yang namanya ghost atau setan bro. Oh, gak pernah lihat sama Iya. kayak saya sebenarnya. Jadi gue dari kecil tuh nggak pernah ngeliat yang namanya barang lembut, Oke. setan gitu nggak Karena pernah. mungkin positive thinking ya. Saya Bukan dari, Bukan juga. Setannya takut sama gue Oh gitu. Iya. karena ada tatonya guys. Oh iya. Ya oke. Jadi dulu sempat ke daerah Kediri ya Beb kalau nggak salah ya. Kediri. Jadi kita itu disarankan untuk mandi kayak di sebuah apa ya namanya? Telaga. Ya, telaga Ini gitu. bukan Kediri kota berarti ya? Agak Bukan. ke naik atau Belum sebelumnya mau deket-deket gudang garam dulu, Bro. Hah? Iya, serius. merek lagi. Oh, Oh, dekat pabrik rokok itu ya udah nanti bisa. Oh gitu. Ya, Terus. ya habis itu kan kira-kira sebelum merah itu belok kiri. Itu tempatnya nanjak gitu. At least bener-bener kayak mistisnya itu kerasa banget. Jadi sebelum kita mau masuk telaga itu tiba-tiba banyak orang jual bunga-bunga. Oh iya. Bunga taman kayak atau bunga apa itu kan. Lupa gitu Nah, ya. Yang lebih ngerinya lagi bro, waktu kita mau ke sana itu tiba-tiba kita dapat kayak penglihatan gitu. Jadi sebelum kita lewat tiba-tiba ada yang kecelakaan duluan. Oh, tanda. Si dukun tuh bilang nih berkat tombaknya. Waktu itu kita udah bawa tombak. Jadi tombak itu Bawain tombak dari mau sana. dimandiin juga di sana. Oh, Kitanya mandi di sana terus berdoanya di depan makam. oke. Makamnya siapa gua nggak Jadi tahu sebelum juga. ke sana kalian tuh ke paranormal dulu ya. Ya. Hmm, Dikasih mustika tadi itu, hmm. terus dibawa ke sana dimandikan, Iya. disucikan gitu. Tombak bering. Oke, terus. Nah, tahu-tahu itu jarak nggak sampai 500 meter kok bro. 50 meter lah dekat. Kebetulan depan itu ada perlintasan kereta api. Tahu-tahu, brak gitu. Ada percikan api. Si dukun langsung bilang, ih, yang pertanda guys, dia bilang gitu, yang pertanda. Aku bilang, Ini kalian lihat semua berarti? lu iya, Iya. Oh, berarti kalian ini bertiga ya waktu itu? iya, berempat sama bokinnya. Itu sama dukun cewek. bawa bokin. Ada ceweknya. Jadi berempat kita. Mungkin itu apa ya? Cewek. Oh, mungkin ada kepanjangannya. Oke. Kalau bokis bohong, Iya. bokin cewek. Bukan bookingan. Oke. Oh. Terus. Ya, jadi nggak lama brrrr gitu, ada percikan api, bunga api gitu. Si dukun langsung bilang, ih ini pertanda ini. Kita diselamatkan karena kita bawa mustika itu. Seandainya kita nggak bawa mustika, mungkin kita yang kecelakaan. Oh, jadi depan kalian tuh ada Iya, kecelakaan real ya? Real. Bukan cuma penglihatan. enggak. Oh, Terus wow. pas kita samperin, bener bro. Lakanya antara motor sama motor. Cuma yang kasihannya adalah yang motor satu tuh bawa anak kecil. Jadi bapak, ibu, anak kecil umur 5 tahun kayak nggak bebek. Terus yang satunya begundal. Cowok-cowok anak kampung sana lagi mabok kayaknya. Naik Satria Fuel. Gue sebut merek lagi. Apa, Bang? Nah, berat. Tahu-tahu yang cowok yang satu itu kakinya masuk rantai bro. Aduh, Terus si cewek itu, aduh kasihan deh. Gue ngeliat anak kecil kasihan. kayak di Arjuna ya waktu itu ya. Iya, iya itu lebih parah. Di Arjuna lebih parah Itu jadi bukan waktu kisah itu. horor dari kecelakaan. Iya, kecelakaan. Jadi berdarah. Cerita horor aja. Kecelakaan. Berdarah banget. Sampai kampur. Kita sempet mau nolongin, cuma dukunnya bilang jangan, nanti nggak pas waktunya. Jadi kita nggak bisa bantu bawa si anak balita itu ke rumah sakit akhirnya. Nah, kita terusin beneran. Pas sudah mau masuk gang tambah kecil, jalan tambah sempit, itu banyak orang jual bunga-bunga gitu. Kita beli, buset. Bayangin lu bro, jam 1 apa jam 12 malam ya beb? Pokoknya tengah malam deh. Berendam di situ di telaga, buset. Ini udah Di depan makam dulu. hmm, Makam dulu apa mandi dulu ya? banget, mandi dulu. Mandi dulu. Ini udah kayak wah dinding-dindingnya, Kayak aduh. telaga. Kabut nggak? Biasanya kalau Iya, Pi. Ada kabut. Atas itu sudah pohon beringin gitu daerah kelihatan. dingin terus ada kabut. Iya, antara dingin nggak dingin tuh pokoknya Rasanya yang lu rasain tuh dingin aja. yang Lu malam-malam disuruh berendam di situ, gantian. Terus
apa ya? Mandi pakai air bunga juga. Ah. Atas tuh banyak pohon beringin yang aduh, ngeliat atas tuh ngerasa udah kayak diliatin dari makhluk-makhluk di atas, kayak ngeliatin kita mandi aja udah. Rasa diliatin gitu, Iya, banyak ngeliatin. banget. Soalnya aku bener-bener ngerasa bener-bener ada yang lihat, tapi memang nggak kelihatan ya, aku nggak bisa ngeliat mereka. Habis itu Percaya nggak percaya sih, soalnya baru mau lewat situ makam aja ya. kita udah dibilang dukunnya kita diselamatkan nih karena ini gitu. Orang dia malah dia bilang nanti itu tombak, itu kan tombak biring ya, mau dikubur dulu di tanah yang dekat kuburan berapa minggu supaya ada kesaktiannya. Nanti kalau sudah, kita akan menang pamor, kayak kita itu kayak punya pamor gitu di depan orang. Terus nggak ada yang namanya kiri gitu, terus nggak ada lo disepelein orang, nggak ada gitu. Memang Lu sempat terbukti sih ya, Ya. sempat terbukti kita benar-benar naik, usaha kita juga lancar, sukses, tambah banyak tabungan, tapi terus namanya itu kan tidak ada yang abadi. ada yang abadi kayak gitu pasti tidak abadi. Tetap Oke. aja kita turun Habis lagi. mandi, selesai nunggu dia mandi, bau itu yang namanya hiu suatu bau. Habis itu kita suruh jongkok nih, ini makam gede banget, tinggi banget segini. Tinggi makamnya. Entah itu yang dikubur orang berapa dalam itu. Oh, tinggi banget. Ini kotak-kotak besar gitu, udah. Berempat kita duduk ya, depan-depanan gitu. Jadi ini makam kita duduk berempat kayak Itu gitu. ada orang lain ya di situ atau Ada. cuma kalian? Ada, tapi beda makam sebelah sana. Jadi Ya. makam satu tuh kayak dikelilingi sama pagar makam Atau satu. emang makam tuh banyak orang yang datang ke situ ya berdoa ya? Ya, ya. Percayaannya gitu. Berdoa. Udah habis itu suruh doa. Nah, gue bingung. Gue kan Kristen ya. Si dukun Muslim gitu. Pertanyaannya bacaannya gimana gitu. Gue bilang gini, beneran gue tanya gitu sama dukunnya. Pak, saya baca apa Pak? Udah doa aja menurut kepercayaannya. Lah lu apa kata gue nanti doi ngerti ya Pak, doanya beda-beda gitu. Tapi dia bilang udah lu doa aja kayak kepercayaan. Ya udah doa Niat maksudnya sih. setengah jam 45 menit, buset 2 jam bro nggak selesai, kaki ini sampai sakit gitu. Itu pokoknya lama lah. Tapi ya sama gitu, memang kerasa diliatin tapi nggak ada yang nongol. Tapi kalau dia mah sering diliatin. Iya. Kalau sering dilihatin iya. Setannya doyan kali sama dia. Tapi ya dulu sering dikerasukin malah ya. Oh Tahu iya sendiri iya kan, iya. aku suka dirasukin, cuma sekarang udah nggak pernah dirasukin. Kalau lihat sering. Lo dia nih paling nggak pernah diliatin satu kali pun, makanya dia bilang nggak pernah percaya sama yang namanya setan. Jujur kalau setan itu percaya nggak percaya, niat nggak lihat, itu cuma pas nyokap gue meninggal. Jadi tahun sekitar kurang lebih 1995 nyokap gue meninggal saat usia 41 tahun. Setelah dikubur, nah itu malamnya itu kayak gue denger piring apa semua jatuh di belakang di dapur tuh. Gue bangun, tiba-tiba ada ban putih seret. Nah, di samping rumah gue itu ada gang kecil dikit. Pas gue kejar, nyokap itu kayak membelakangin tapi terbuang dia, tapi menjauh sambil dacakin. Dah. Setelah itu gue nggak pernah lagi yang Umur niat. berapa tuh bro? Waktu itu gue umur 8. Umur berapa? Waktu itu setelah itu Tapi gue beneran ada banyak piring. nggak ada. Jatuh. Oh cuma suara. Jadi kayak dibuat batu, tapi pas gue lihat itu nggak ada yang namanya piring jatuh, nggak Nggak ada. Tapi waktu gue set ada kayak bayangan, terus gue kejar, ya gue nggak tahu ya itu nyokap gue beneran atau perwujudan atau Iya. atau apa gitu, tapi yang gue lihat ya itu nyokap. Terus habis itu pergi. Sampai saat itu pun gue nggak pernah dilihatin walaupun lewat kuburan kayak tengah malam. Cuma saat itu aja. Betul. Terus waktu ke tempatnya dia Cilacap juga nggak pernah. Biasanya kan orang-orang baru yang tinggal atau tidur di rumah yang baru pun kadang-kadang kan suka Iya. dilihatin. Pengenalan. Itu dia tuh sering banget kayak gitu. Cewek gua nih, tapi kalau gua nih jarang. Mungkin itu minder setannya ketemu gua. Minder. Tapi memang nggak pernah sih, dia nggak pernah.
WhatsApp por kembali lagi aku channel kita angkat. Apa itu Angga Chandra? Oke, sekarang ini ke Mbak Tias nih. Mbak Tias sendiri ini katanya lebih peka ya daripada lakinya ini ya. Emang cowok tuh kurang peka ya daripada cewek. Gimana? Pertama kali itu mungkin Iya, pas waktu aku kecil sih. waktu kecil. Di mana itu? Itu di Indramayu, Jawa Barat ya. Mbak ini asli Jawa Barat. Enggak sih, Jawa Tengah. Cuman pas waktu itu kan papaku kan pindah-pindah mutasi kerja. Waktu di Indramayu, Jawa Barat, kita ada satu rumah dinas dari kantor yang benar-benar katanya tuh dulu pernah satu keluarga itu dibantai. Tapi katanya aku aja sama keluarga nggak ada yang percaya. Nah, sehari, 2 hari, 3 hari, sampai 1 minggu baik-baik aja kita tuh udah tidur di situ. Sampai akhirnya aku ingat kalau nggak salah aku itu kelas 4-5 SD ya. Jadi memoriku masih teringat sampai sekarang. Jadi di mana kamarku sama adikku kan memang bareng. Mama selalu kasih kamar aku sama adikku jadi satu. Kita mainan tuh, cewek sama cewek kan mainnya boneka-bonekaan Jam berapa ceritanya. Itu sore, sekitar Sore. setengah 4 ya. Bangun tidur siang, setengah 4 sore, terus kita main rumah-rumahan, main boneka-bonekaan, adik-adikan gitu. Aku bikin rumah-rumahan gitu di dalam kamar buat aku sama adikku mainan. Ada satu boneka kami yang memang ukurannya lebih besar dari boneka lainnya. Itu bentuknya kucing ya, menyerupai kucing kayak Doraemon persis, cuma warnanya kuning. Nah, tiba-tiba aku benar-benar ngelihat sosok putih, kalau orang sekarang sih bilangnya pocong ya, masuk ke kamar. Oke. Tapi itu benar-benar nembus karena pintu kamar tuh ketutup. Oh. Lalu aku lihat kan dia masuk, benar-benar yang masuk, terus aku bilang sama adikku, loh Dek, itu kok terbang? Terus adikku bilang, tak kirain kan aku doang yang lihat ya, ternyata adikku bilang, loh apa itu Mbak? Terus masuklah dia ke boneka itu yang tadi kucing yang paling besar itu. Oke. Aku teriak nangis, mamaku masuk kamar tuh. Terus aku bilang, ada pocong Mah, ada pocong. Aku bilang, karena aku tahu bentuk itu namanya pocong kan. Aku bilang, Mah, ada pocong Mah. Mana pocong di mana? Masuk ke boneka yang kucing itu. Mamaku nggak percaya, tapi papaku pulang kerja diceritain mamaku. Mau ngeringkesin mainanku tuh mau diberesin, pas diangkat, bonekanya nggak bisa diangkat sama sekali. Aduh, berat. Itu beneran berat banget. Aduh. Ngelihat papaku ngangkat itu nggak bisa diangkat gini, nggak bisa sama sekali. Terus papaku manggil orang pinter dong. Tetangga ada yang Profesor kenal. pasti. Bukan, kalau Bukan. profesor pinternya karena kuliah, Pak. Oh, iya. Terus aku bener-bener ngeliat, bukan, temenku, mama, papa itu bener-bener manggil orang pinter tetangga. Terus dibilangin, kan udah dibilang Pak, kasih, kalau orang baru pindah tuh apa, syukuran dulu. Oh, iya, Nah, keluargaku belum. selamatan belum. Belum. Sibuk banget kan mindahin barang, karena terlalu banyak barang belum selamatan memang. Penampakan tuh berapa hari setelah pindah? 6 hari ya, hampir seminggu ya, 6 hari lah. Lalu ada mbak-mbak tadi hilang, nggak masuk toilet ya. Lalu manggil orang pintar itu, di situ orang-orang pintar benar-benar ngeliat, oh ya benar di dalam ada sosok itu. Diangkatlah tuh boneka, nyoba kan, papaku sama orang pintar itu berdua nggak bisa diangkat, beneran nggak bisa diangkat. Akhirnya Mereka itu sekarang di mana? Nggak ada. dibuang setelah kita pindah ke pindah ke Jakarta, dibuang. Dipanggillah temennya si paranormal lagi. Jadi paranormal ini tuh orang pintar ini manggil temennya yang pintar juga bagi dia. Nah kan? Tim protektif. Nah, sepertinya Teman, panggil teman. Sama aja nggak bisa diangkat. Akhirnya orang situ semua dipanggil untuk selamatan. Dibiarin aja tuh, akhirnya boneka tuh tetep di situ nggak ada yang bisa ngangkat. 4 orang yang ngangkat terakhir tetep nggak bisa. Harusnya Aneh banget loh itu. Dong. Bisa ngangkat. Smackdown banget. Nah, jadi pertama kalinya aku melihat hantu tuh ya itu. Selang berapa lama aku terus bertambah umur nggak pernah lagi. Oke. Nah, SMP, tadi SD kan ya? Iya. Tadi katanya dibuang. Berarti Akhirnya? pada waktu dibuang tuh dia sudah enteng atau Iya, sudah keluar. Jadi, waktu paranormal yang kedua, alias temannya si paranormal yang pertama itu datang, bantuin, itu akhirnya keluargaku dan warga-warga situ datang untuk sama-sama suruh ngadain selamatan itu, syukuran itu. Di situ, ya memang beberapa orang menyaksikan, nggak cuma aku ya, nggak cuma paranormal menyaksikan itu yang namanya makhluk halus itu tuh benar-benar keluar. Tapi anehnya tuh nggak cuma
pocong yang masuk gitu loh. Hah? Jadi kalau aku lihat kan pocong yang masuk ya. Iya. Nah pas waktu dianuin sama orang pintarnya yang keluar itu nggak cuma satu makhluk itu, jadi keluar dia keluar bener-bener yang kelihatan keluar pocong keluar tuh putih gitu, terus keluar kayak kalau orang bilang kuntilanak mungkin karena dia berambut panjang gitu. Nah jadi katanya itu orang yang dulu pernah tinggal di situ yang dibantai itu gitu loh, yang pernah dibantai sama keluarganya sendiri dan dikuburnya katanya kan di bawahnya keramiknya rumahku itu yang aku udah. Terus bapak mamaku bilang ke kantor, bisa nggak kita ganti rumah dinas? Karena rumah dinas yang ini benar-benar nggak bikin nyaman keluargaku, papaku gitu. Terus akhirnya pindah. Kecil dong gitu ya. Betul. Kasihan. Ya. Terus akhirnya pindah, ya udah pindah, boneka itu dibuang gitu aja. Kata paranormalnya sih bakal dibuang di satu tempat tertentu yang kita nggak boleh tahu, keluarga nggak boleh tahu. Yaudah dibawa aja sama paranormalnya. Ya udahlah, cuma sekedar boneka juga, jadi ya nggak apa-apa lah dibawa. Udah, itu pertama kalinya aku lihat hantu. Jadi sampai detik ini aku percaya banget adanya hantu. Nah, ya intinya gitu. Nah, bertambah umur SMP masih seneng tuh. Aku kan suka banget tuh mainan sama anak-anak di bawah umurku. Ngomong Oke. main petak umpet. Wah. Main petak umpet posisi jam 5 sore udah mau deketin maghrib kan. Nah, Terus. karena aku tahu biar aku menang, aku ngumpetnya yang tempat yang nggak mungkin diketahui sama yang Ini lagi di mana? Di jaga. lokasi dekat rumah. Lokasinya ini di Cirebon. Aku sempat pindah ke Cirebon juga. Oh, pindah. Pindah Oh, rumah sama yang si baru. Jawa Tengah, rumah yang baru Cirebon. Di sana aku main petak umpet, ngomong-ngomong anak-anak kecil dan adikku kan. Karena aku tuh pengen menang alias nggak dapetin tempat umpetanku itu. Akhirnya aku ngumpet di tempat yang pasti mereka nggak bisa nemuin dan takut ke situ. Nah, kataku di Sumur Tua ceritanya. Ini Masuk beneran sumur? kejadian ini. Enggak masuk sumur dong. Masuk sumur aku nggak ada di sini. iya. Matilah aku. Nah, Oh, dia yang mau curang dia. aku ngumpet di baliknya sumur. Nah, sumur ini Kan dulu guys, kalau dia udah mati, yang lu tanyain ini yang Ah, ini aslinya dong. siapa? Ini siapa? Hati-hati ntar dia ngomong iya. lu. Untungnya nih aku masih hidup. Jadi ya bener-bener aku cerita tuh pure bener-bener kisah nyata. Aku ngumpet di samping sumur itu. Tapi udah mau maghrib kan ya. Tiba-tiba lama banget ya aku nggak ditemu-temuin. Ya memang karena aku ngumpetnya di tempat itu otomatis yang jaga takut lah ke situ. Berdua aku ngajakin temenku tapi di bawah umurku. Nah, tiba-tiba ada suara. Oh, Dengerin dulu. Halo lo, ada yang bilang gitu. Bapak, oh, Pak. Bapak, halo. My God. Jangan coba kok, guys. Maaf guys. Ya lanjut lagi. Tiba-tiba ada suara ngikik gitu. Tadilah aku nggak bisa ngikutin ulang lagi. Lu bisa. Iya, Lu, iya. lu jangan nangis. Coba lu Gak apa, praktekin. udah kerikot kok tadi. Enggak bisa. Oh ya ulangi nih. Iya. Pokoknya tiba-tiba ada orang ngikik Oh. gitu doang. Ya, saya pernah denger sih katanya memang kayak apa? Dia nggak bisa tertawa lepas. Kuda gitu. Kayak kuda, betul Iya. kayak kuda. Jadi panjang, Chay. nanti Itu tiba-tiba. nanti disamperin beneran. Nah, loh. oh, kamu tidur sama Kayak siapa gini kan? loh suaranya. Udah terus aku nengok kan sama temanku yang bener-bener bareng di situ kan. Oh, kamu sembunyi Berdua, tapi kan jauhan semeter gitu. Terus nengok tahu, ngapain kamu ketawa? Aku gitu. Terus dia bilang, siapa yang Meter ketawa? bukan karena lagi PSBB atau sosial Belum ada distancing. corona Nah, bapak dulu. semeter. Ya udah terus nggak ketawa. Terus karena udah mulai gelap, lampu juga udah nyala kan. Itu tiba-tiba lampu di belakangku otomatis kan nyorot kan bayanganku. Kok bayanganku dua, sedangkan temanku di situ. Nah, bayanganku ada dua, bayangan. Sumur itu. Enggak, aku kan ada lampu tuh di belakangku. Oke. Oh. Otomatis Iya, kan iya, kalau iya. nyorot kan ada bayangan kepala aku, badanku. Iya. Tiba-tiba di sini juga ada, sedangkan kawanku di situ. Nah, beraniin diri sih. Kalau aku bilang sih, kalau daerahku bilang tuh gamam. Gamam tuh antara takut mau lihat, tapi kalau nggak dilihat tambah takut. Jadi mau nggak mau harus Noleh. lihat. Kalau aku noleh, lebih baik noleh karena kalau dengan noleh dia pasti bisa hilang. Nah ini aku toleh ke belakang.
bener-bener aku toleh ke belakang langsung. Set, aku lihat ke belakang. Itu bener-bener aku ngelihat pertama kalinya nih, ini beneran pertama kalinya aku ngeliat sosok, mungkin dibilang orang tuh kuntilanak ya kayak gini. Lu tahu Doi bilang apa? Jangan bilang itu. Iya. Anjir. Tidak dong. Tidak begitu dong. Astaga. Itu coba dong tanya dong kayak apa dong mukanya. Dia nunduk atau Enggak, dia tuh melotot liatin kamu? Nah, kalau seumur orang zaman dulu, Eh? kalau seumur zaman dulu itu kayak ada gapuranya kan, karena timba. Oh iya betul. Betul ya. Heeh. Jadi ada sumur, ada gapura semen. Penyangga yang Heeh. mereka. Nah, dia tuh duduk di gapura semen itu, duduk di atas itu. Duduk di atas itu salah, duduk di kayu bambu. Oke. Bambu. Betul. Betul. Jadi kalau yang di Susana guys, beneran deh. Namanya kuntilanak tuh bener-bener dia duduk, suka duduk terus goyangin nggak tahu ya orang kain panjang gitu kan, jadi nggak kelihatan kakinya sih, kayak bajunya dia gitu. Matanya tuh besar, nggak kayak mata manusia, besar, merah, dan dia ngikik. Bukan hitam loh ya, bukan hitam. Kalau di film-film hantu, kuntilanak matanya hitam. Ini enggak. Pukulin tapi mungkin Ini pakai merah. pelebab. Ini merah. Itu habis dipukulin sama suaminya Pak pasti. Oh, besar sekali. Karena merah, karena hitam. Ini merah. Merah dua besar. Tahu ini enggak tutupnya cangkir-cangkir tuh kalau di desa-desa tutupnya Oh, iya, gelasnya iya, buat kopi. tutupnya. Nah, besarnya segitu matanya. Merah, terus dia pas tambah panjang. Aku merinding deh gue. Kamu dengar nggak waktu itu? Kan berdua sama kamu. Dengar. Jadi emang bukan aku aja yang lihat, gara-gara aku nengok belakang dan aku teriak, tapi temanku bisa lari. Aku ini nggak bisa lari. Aduh. Jadi aku Freeze mau gitu ya? lari tuh berat kakiku, terus sampai akhirnya dia ngikik panjang yang sampai aku titik ketakutanku makin muncak, baru aku bisa lari. Jadi dia benar-benar yang ngikik. Aduh, nggak bisa ngulang deh pokoknya gitu. Iya. Ngeri-ngeri. Itu benar-benar seumur hidup aku ketemu kuntilanak itu satu kali itu, pocong tuh pertama kali itu. Cuman kalau kesini bolak-balik pocong sering, kuntilanak nggak pernah lagi lihat. Cuman itu aja kuntilanak. Oke, itu tadi pengalaman Tias waktu masih teenager ya, waktu masih muda ya. Yap. Kalau sudah agak gede atau pengalaman di Surabaya Tias? Mungkin dirimu pernah Baru 2 bulan kemarin ya, dia yang baru-baru ini, Mbak? ya baru-baru ini. Masih hangat. Masih hangat. Ceritanya pindah tempat juga sama, karena kalau aku pindah tempat pasti ada makhluk yang suka kayak kenalan, kata orang tuh supaya pengenalan. Nah, ceritanya ini kalau orang bilang kayaknya genderuwo sih, karena dia mewujud orang yang kita sayangi, orang terdekat. Jadi wujud dia. Jadi dia tuh bilang gini, Dia menyerupai dia. ya benar-benar menyerupai dia. Aku cuci piring. Berapa itu? Itu Lo. Lu kata genderuwonya itu nggak punya muka lain apa ngapain harus pakai muka Mungkin gue ya? diri Bapak cakep, Pak. Jadi dia Nah, berusaha dia berusaha pengen untuk- ganteng. Iya, Pak. Upeng genderuwonya berarti. sama dia. Untungnya nggak ditidurin ya, karena Iya, sering banyak Nah, cerita itu kayak gitu. sering kan, itu di Kalimantan sering itu Oke. kisah nyata. Di Kalimantan ada juga. Nah, ini kisah nyata aku sendiri. Jadi dia tuh pamit, aku mau cuci mobil ke bawah. Oke. Nah, terus aku bilang iya, aku cuci piring. Tiba-tiba dia masuk lagi tuh kan. Loh, katanya cuci mobil. Diam aja nggak jawab. Sayang, kamu katanya ke bawah tadi Itu cuci kamu mobil. tanya dia posisi membelakangi Masuk ngadep aku, jadi aku Oh, cuci. berhadapan. Kan aku kan cuci piring, aku ngerasa ada orang di belakang, pasti tak tengok. Oke. Ternyata dia gitu, karena dia udah bilang mau cuci mobil ke bawah, kamar kan pas di atas. Dia bilang ke bawah mau cuci mobil, aku bilang mau ngapain balik. Dia diam aja nggak jawab. Itu dengan baju yang sama. Iya, iyalah pasti kan genderuwo gitu kan katanya. Iya. Cuman ini beneran pakai baju yang sama. Terus dia diam aja, terus mesti kalau misalnya ditanya diajak ngomong diem gitu. Aku gitu. Lagi Terus marahan mungkin. enggak juga Apa? sih, enggak juga. Enggak. Enggak juga, cuman emang mesti nggak dijawab, aku bilang gitu. Terus dia diam aja ngeliatin aku gitu. Kadang suka bercanda juga pernah gitu sih, dia kalau misalnya lagi diam aja bercanda, dia diam aja gitu. Tapi kali ini tuh bener-bener yang aku ngajak ngomong gitu, dia diam aja. Aku akhirnya nengok lagi, dia masih ada, tapi pas dia hilang itu aku lihat. Kalau kayak yang tadi kuntilanak, aku kan pergi lari kan, jadi aku nggak tahu. Gimana hilang?
Iya, kayak di hilang? film-film loh bro, beneran aku nggak bohong. Jadi pas pertama aku tengok gini, loh katanya mau cuci mobil, nggak jawab. Aku tengok lagi, loh mesti diem aja. Itu masih ada. Nah waktu aku tengok yang ketiga, kenapa sih aku gitu? Nah dia hilang, celing. Jadi bener-bener bus langsung hilang kayak gitu. Bener-bener aku lihat dia tuh kondisi yang dari ada sampai ngilangnya itu loh aku lihat. Nah aku langsung teriak, aku lari, tapi dia masih Itu di daerah. ternyata dia cuci emang mobil. maksudnya di daerah mana? Peteman. Di daerah Petemon. Ya? Peteman. Jadi Surabaya. Jadi aku dari Surabaya itu ceritanya. Wow. Ngeri kan? Dari sekian lama aku nggak pernah dilihat makhluk seperti itu lagi, dan dulu kan aku terkenal banget tuh biasa kerasukan ya, nggak tahu ya kenapa ya, tapi udah nggak pernah Oh, lagi. iya. Saya Um, pernah sekantor guys. Ya kita pernah Kantor sekantor. itu memang terkenal angker juga. Dan dia pernah kesurupan ya. Kamu waktu Bolak-balik. kesurupan, kamu apa yang kamu rasakan? Kamu berasa mimpi atau interaksi sama siapa gitu? Atau kamu minta burger, minta Maggi. Enggak Minta nomor saja dong. enggak. Kalau kesurupan itu beberapa kali yang aku rasain itu mungkin sama kayak orang-orang ngerasain kesurupan. Jadi kalau untuk pertama memang lihat sosok itu. Habis itu nggak sadar lah. Tahu-tahu kayak udah pas rame bangun tuh, karena aku udah sadarnya tuh ngeliat orang udah banyak di sekitar tuh, udah banyak, terus udah ada minyak angin di sini. Terus baju udah dibuka aja, kalau pakai kancing iya Oh, biar iya, oke. bisa iya waktu itu kan orang-orang tuh buka baju semua, buka semua. Aku pakai tas rok mini, naik. Itu waktu itu kalau nggak salah kamu habis Gimana? sama teman-teman udah habis sholat di lantai atas ya. Waktu itu Waktu itu aku kalau aku ada orang kesurupan waktu itu aku nggak berani deket malah. Nggak tahu. Takut nular. Iya, takut pindah. sadar-sadar tuh udah kelilingi banyak orang, banyak bau-bau freska, merek bro. Itu saya ingatku dulu Ah. apa? Nah, Yang mana sih ini? Ini kita kantor dua loh, dua kantor loh. Oh iya. Best Prof, Yang di Kartini dong. yang di Kartini, dong. yang di Kartini. Yang di Kartini. Saya ingatku dulu Cek yang tuh. di Kartini. Kantor bukan di semut itu ya? Di daerah semut itu ya? Oh bukan Pak. Oh, bukan Pak, itu buat enak, Pak. Pulang pagi Pak. Pagi. Di kantor cari nafkah Pak. Di situ bisa cari nafkah sih. Iya benar-benar. Kalau cowok bisa, saya bisa. Kalau yang di Kartini, Di Kartini enggak? Di Kartini itu saya ingatku di sebelah itu betul. pernah apa ya? Bukan. Jadi sebelah tuh katanya ada tempat pembuangan janin ya. Betul. Seingatku ya. Itu yang Jadi, bikin rada angker. Iya, waktu itu kan kantor kami yang di Jalan Kartini, samping itu bekas rumahnya dokter SPOG, dokter kandungan, di mana dia itu dokter yang menerima jasa-jasa menggugurkan janin itu. Nah, itu kita tahu dari tukang yang lagi renov situ kan waktu itu. Iya. Nah, tiba-tiba pertama yang kena kesurupan tuh kan bukan aku, kan ada teman kita namanya Novi kalau nggak salah, itu kesurupan duluan. Terus tiba-tiba Enggak apa-apa. setelah si Novi kesurupan dan ditanyai sama orang pintarnya, dijawab kalau dia Lu tau nggak? kesurupan sebelah Kita itu. baru itu interaksinya dari makhluk astral. Tidak dong. Kok bisa gitu ya bro? Kok kita jadi 4? Saya dua memang. Dua. Pasti loh dia. Iya, maksudnya iya. gitu. Ya udah, akhirnya kan kita terus rombongan sekantor. Sampai ke belakang. Beneran tuh. Iya, kita di sekarang di kafe yang belum buka. Makanya cuma sedia hand sanitizer ya. Kalau haus langsung diminum. Terus. Ini spray pak. Ya udah, habis itu setelah Pak ini Novi, ada alkoholnya Pak. Nanti Bapak pulang gelingan nanti Pak. nanti minta. Attention, emergency. Ya habis Novi kesurupan duluan, sekantor ke sana semua. Masuklah ke rumah itu, masih ada tukang yang lagi ngerenov di atas lagi ngecat, lagi pasang-pasang. Di situ langsung kesurupan lagi, termasuk aku. Jadi ada 4 orang yang Jadi kesurupan. setelah Novi, Novi masih di kantor, masih diurus sama orang-orang. Kita sekantor masuk ke rumah sebelah yang bekasnya mantan dokter itu tadi. 3 orang ini, aku, siapa lagi aku lupa, 2 ini, yang 1 cowok kok. Itu ikut kesurupan juga. Jadi pas udah sadar tuh
geletakan semua orang. Yang dirasa tuh cuma satu, badan tuh sakit semua. Karena kan aku di video juga tuh sama teman-teman, kata aku suara laki kan, suaraku teriak laki, terus orang ngangkat aku 5 orang tuh 5 orang cowok megangin tuh kalah semua karena aku lebih kuat gitu loh. Karena yang di dalamku mungkin itu ya nggak tahu juga sih. Untuk guys waktu itu belum ketemu gua, coba ketemu gua, aku bisa tiap hari buat di atas gelas sampai air nomor sekarang. Iya, Kan deket. deket Kartini. Iya, kelihatan tuh. Ya udah kayak Gua gitu. terinspirasi dari situ soal. Jauh dong. Di tempat kayak gitu. Sing. Iya itu kayaknya kita masih ada, kamu juga masih ada satu kantor yang nggak tahu kamu ingatnya gimana. Yang jelas badan tuh sakit semua, biru semua. Jadi pulang tidur besok pagi tuh wis biru karena aku kan ngelawan laki-laki 5 tadi itu. Aku lawan katanya. Itu saya udah berani naik ya, atau saya lupa, atau saya lagi pacaran sama admin. Dia suka banget gak admin dimanapun ya. Oh, tidak dong. Ya, tidak semua dong. Terus Udah sih gitu aja. Jadi kalau dibilang pernah nggak sih ngerasain pengalaman serem horor, pernah banget kalau aku, sering malah. Yang terakhir itu yang tadi wujud genderuwo itu. Kalau kesurupan udah nggak pernah, ya kan? 5 tahun belakangan ini nggak pernah. jangan minta lah ya. Iya. Pokoknya Ngerepotin, guys. sebelum sama dia aku sering kesurupan. Nggak pernah kan? Nggak pernah. Tapi memang kata orang kan kalau udah pernah kesurupan, ibarat ada Iya, slot sih, kosong di dalam jiwa kan. Iya. Mm. Oh, nunggu momen diri. Momen Apa itu? kosong. Kosong. Makanya itu perlunya ada gue guys untuk mengisi slot tersebut. Cowok cuy. Dia suka kayak gitu. Anggap lalat yang lewat. Buat nyamuk saya guys, di sini guys. Kayak gitu sih. Kalau kamu gimana? Suka pernah ngerasa atau suara lebih sering? Mungkin lu deh, karena lu katanya masih jomblo ya. Saya emang jomblo pak, tapi DTM saya bang. Tinggal pilih. Kalau saya pengalaman gimana dulu ini? Terakhir lu kerja di luar Irian apa? Oh di Papua. Papua. Heeh. Papua sih. Jadi saya itu orang gini loh ya. Kenapa saya sampai sekarang ya mungkin kalau mimpi sering ya. Kenapa sampai sekarang saya jarang diperlihatkan wujudnya? Karena saya itu misalnya kalau ada gangguan suara kayak gerak-gerak itu saya positifnya ke ini mungkin tikus. Oke. Ini mungkin burung lah, ketuk-ketuk ini mungkin kucing. Saya gitu mungkin karena di situ jadi waktu itu kayak ini nggak bisa diganggu mungkin ya. Saya nggak minta lo kalian ganggu saya. Gitu sih. Tapi kalau dengar cerita teman-teman ini saya sering senang sekali, makanya saya bikin channel ini. Makanya subscribe terus kalau Anda ingin tahu saya cerita-cerita cewek di Surabaya kok gelap ya, gelap. Sabar guys, ini habis ini ada matahari terbenam ya, bagus ya. Oke, mungkin dari pengalaman Mbak Tias selain di tempat kerja sebelumnya, katanya Mbak Tias ini pernah jadi bidan nih. Memang aku kan kuliah bidan dulu. Oh, Jadi ijazahku memang bidan. Jadi sempat pernah kerja di beberapa rumah sakit umum di daerah-daerah kayak di Kebumen, Purworejo, Yogyakarta itu pernah. Jadi ada satu cerita di mana aku habis nolong persalinan karena aku kan bidan nih. Setelah nolong persalinan, aku shift malam. Itu di rumah sakit umum daerah Yogyakarta yang Bantulnya. Nah, jadi kalau Bantul itu selatan ya. Nah, di rumah sakit itu aku shift malam ceritanya. Waktu aku shift malam, setelah aku bantu persalinan, itu aku disuruh nembus obat ke apotek sama keluarganya yang habis bersalin tadi. Karena suaminya masih nunggu istrinya, jadi nggak ada keluarga lain, otomatis aku karena aku yang shift malam. Aku di situ disediakan memang setiap bangsal memang disediain sepeda ontel kalau orang sini bilang. Sepeda ontel setiap bangsal tuh ada satu-satu kalau di Jogja. gede rumah sakit. Sekarang rumah sakitnya gede dan naik turun. Jadi dia memang didesain tuh ada turun, ada naik gitu, memang bisa buat naik kayu sepeda. Aku naiklah tuh. Sepeda aku kayu sampai ke apotek. Di apotek aku Jam berapa itu 2:30 ya, karena persalinan sudah selesai jam 2. Ya, 2:30 subuh pagi itu aku naik sepeda ke apotek.
Setelah aku naik sepeda, aku ambil obat, baliknya. Nah, minum dulu kita nih. Pola susu juga. Akhirnya minumnya datang juga. Nah, udah setelah Kita aku minum dulu, nggak apa-apa, guys. Haus, guys. resep aku sudah tembus, aku baliknya naik sepeda lagi dong, tapi ngelewatin satu lorong di mana lorong itu ada bangsal. Enak. Ces. Ya, Pak. Ada bangsal kamar jenazah. Kebuka kamarnya tuh kebuka. Ada yang jaga nggak? Nah, harusnya ada, karena memang kamar atau bangsal kamar jenazah itu pasti ada yang jaga, Tapi ini yang jaga tuh nggak kelihatan, nggak ada gitu dan kebuka. Aku kira kan, aku kenal sama masnya kalau nggak salah namanya tuh Mas Budi. Mas Budi itu biasa jaga. Aku masuk, aku bilang Mas Budi, Mas kok nggak ditutup pintunya? Aku gitu. Aku parkirin sepedaku itu deket bangsal situ. Tiba-tiba pintu itu ketutup. Aku masih di dalam kamar jenazah itu. Nah, tutup kan? Tutup jebret. Terus aku buka, tapi nggak ada kuncinya. Tapi dibuka nggak bisa. Nah, aku lihat di kamar jenazah itu nggak ada jenazahnya sih sebenarnya. Tapi di lemarinya Pendingin gitu. ada. Cuma yang di luar itu udah nggak ada karena semua sudah dimasukkan lemari pendingin. Ada. Tiba-tiba lemari pendinginnya itu ceklek, buka tutup. Karena dia kan sama kayak laci ya, kayak laci. Iya. Ceklek, buka tutup. Aku langsung bisa buka tutup gitu, tapi aku nggak berani lihat tengok ada nggak jenazahnya, ada atau nggak berani. Dan aku mau jalan tuh juga nggak kuasa. Aku balik badan, aku buka pintu. Soalnya lumayan bilang, Bro, mau kedinginan, kestilin dong ngasihnya. gitu. Itu emang di lemari pendingin Pak. Jadi emang kedinginan. Salah mayatnya bilang gitu. Iya sih, mungkin Kedinginan nih, bro. minta selimut. Nah, Akhirnya aku balikan badan ke arah pintu, aku buka-buka celik-celik nggak bisa terus akhirnya bisa juga diklik buka. Coba di dalam ruangan. Karena nyari Mas Budi, Mas kok kamar jenazahmu nggak mau tutup gitu loh. Aku keluar bisa. Nah, kok sepedaku nggak ada di depan bangsal. Padahal aku taruh tadi di situ. Aku lari lagi ke bangsal bersalin. Terus aku dimarahin sama kepala bangsalnya. Kamu kok pergi bawa sepeda, nggak balik bawa sepeda. Aku cerita dong. Iya, soalnya aku benar-benar ngerasa takut banget gara-gara lacinya kebuka terus. Coba ke sana. jadinya tempat orang Hilang. Akhirnya ke sana sama kepala bidannya bangsal itu, ke sana. Sepedanya ada. Nggak tambah aku dimarahin. Padahal tadi aku lihat nggak ada. Ini ada, jangan kadang-kadang. Nah, makanya mereka bilang ada. Iya ya, ada. Tadi nggak ada, aku makanya lari, Bu. Ya udah. Besok malamnya, aku masih shift malam, karena shift malam itu 3. 3, shift pagi 3, shift sore Besoknya ada beruntun lagi. Bersalin lagi kan, ada orang bersalin lagi di jam yang sama juga dini hari. Kalau orang bersalin kenapa ya suka di dini hari? Aku juga heran, bikin orang jaga malam tuh nggak Saya tidur. lahirnya setengah 4 pagi. Aku 2:30 malam. Udah, Bapak sama kita. setengah 4 pagi. Saya hari Kamis, Pak. Saya juga hari Kamis. Saya juga hari Kamis. Oh iya memang. Iya dia Kamis pon, Bapak. Trio Kamis. Bapak boleh cek 26 02 1987 itu hari Kamis. Kamu. Aku Kamis tapi udah masuk Kliwon. Karena kata orang Jawa jam 4 sore itu udah masuk Kliwon. Aku kan Kamisnya kan aku 2:30 malam. Jadi aku itu katanya sudah masuk Jumat Kliwon gitu. Cuma masih Kamis. Kamu apa, Pon? Kliwon. Kayaknya ya, aku lupa. berarti ya udah akhirnya malam kedua aku di mana masih bantu persalinan, ada yang bersalin di jam yang sama dini hari. Itu terulang lagi. Tapi terulang laginya nggak di kamar jenazah, jadi di bangsal penyakit dalam. Nah, siangnya aku memang bantu dokter ngasistenin, kadang aku juga disuruh ngasistenin habis seorang operasi OP penyakit dalam itu. Dia kayaknya operasi tumor gitu, jadi ada suatu daging tumor yang memang ditaruh di ember. Setelah dioperasi tuh di ember, bener-bener yang di ember aku lihat. Nah, orangnya nggak ada, habis diambil tumornya orangnya akhirnya wafat. Setelah wafat itu malamnya aku jaga bangsal kebidanan, aku bantuin orang bersalin, aku lewat di bangsal itu, orang yang tadi penyakit dalam itu, di situ tiba-tiba keluarganya tuh bilang, Mbak udah boleh dibawa pulang belum? Nanti tunggu dari pihak rumah sakit. Bantuin aku ke dalam, Mbak minta tolong ringkesin barang. Keluarganya aku bantu-bantu. Tirainya di mana ada tirai yang dekatnya tempat tidurnya pasien itu, bangsal pasien itu, tirainya tiba-tiba ketutup sendirian serak. Paling memang sering kok kalau rumah sakit itu.
Bu kok ditutup, tapi nggak ada orang sama sekali. Cuman aku emang nggak lihat sosoknya sih, cuma bener-bener yang si tirai ditutup, terus Bu kok ditutup, nggak dijawab, udah aku pergi, dibuka lagi serak, tapi nggak ada orang, jadi bener-bener yang ditakutin. Kalau aku nyata, kalau nggak lihat hantunya, bendanya yang gerak. Kalau kayak orang-orang lainnya kadang cuma suara, kadang cuma perasaan. Kalau aku tuh bener-bener nyata, benda gerak digerakin gitu, udah bener-bener nyata. Aku juga heran kenapa gitu. Dan dalam keluarga aku tuh yang digituin cuma aku. Maksudnya dalam keluarga aku kan 3 bersaudara. Yang paling sering lihat ya, katanya juga, aku juga nggak tahu. Itu katanya katanya juga ya itu ada turunan dari kakeknya papaku yang nurunnya itu naruhnya di aku yang bisa lihat hal-hal kayak gitu. Terakhir aku pindah tempat setelah yang genderuwo wujud dia itu juga aku kalau kata orang Jawa ketindihan. Itu juga aku ngerasa ketindihan waktu 2 hari kemarin ini, baru 2 hari kemarin itu. Jadi hal-hal kayak gitu kayak udah biasa gitu loh di aku. Cuman kadang orang nggak percaya. Tapi kalau orang-orang yang lihat aku kesurupan percaya lah kayak kamu gitu kan. Kalau dia kan nggak pernah dilihatin. Jadi kadang tuh dia merasa aku nih halusinya terlalu tinggi, halu. Kayak gitu aja sih paling. Kalau untuk hal-hal yang lain seringnya ya itu. Kalau pocong sering banget sih aku dilihatin. Kalau kuntilanak cuma 1 kali yang di sumur itu kuntilanak itu. Kalau pocong tuh paling takut aku sama pocong. Makanya kan di mana kita takut malah gampang dilihatin. Nah, ya aku paling takut sama pocong. Jadi yang dilihatin pocong. Ada tawaran mau naik ke gunung apa itu kemarin. Mau cari-cari peruntungan lagi, tapi aku bilang aduh, jangan. Karena ininya keluarga. Tumbalnya keluarga. Cerita lagi sih. Nah, boleh. Kalau enggak sama kamunya aja ikut ke sana. Jadi pas lagi ambil cerita bisa langsung. Kayaknya Bapak juga Naik gunung itu capek. Kita pernah ini di Kartini itu kan. Kita apa? Kayak apa itu? Kita naik bukan naik hiking. Hiking itu Kita kan. hiking kemana? Aduh, Oh iya, Waktu waktu di kantor ya, capek. Tapi dia badannya bagus. Jangan sekali laris. Kita namanya itu ekspedisi alam gaib. Betul. Kita nginep di Tretus apa satunya Tretus tuh? Jadi biar subscriber lu yang nonton channel lu bisa merasakan yang merasakan itu. saya bukan konsepnya penelusuran Pak. Jadi ya, Oh. karena butuh apa itu netralisir gitu loh Pak. Netralisir Pak, iya. Ntar gua Kepret lu udah santai aja Pak. kepret lu langsung sadar gitu. Oh ya satu lagi, pernah nggak masuk ke hotel sih yang di Jalan Tunjung? Apa sih itu? Bukan, bukan saya. Kan. Cuma kalau tujuan. Nah, Oh, pernah sih. hotel itu kan, Pas acaranya di situ. nah hotel itu kan Oh, memang, nih. Gua kan nyebut penumpang gitu, Pak. Oh, Online. iya di situ kan terkenal hotel angker dengan tatanannya kan ala-ala Bali, Belanda. Belanda, tapi tatanannya ala Bali. Itu pernah satu kali waktu aku nginep situ, yang katanya angker itu juga sama. Aku ditakutin di situ, cuma nggak muncul enggak sih, cuma pas di bathtub itu halusinasiku aja. Tahu-tahu tuh bathtub tuh kayak airnya tuh merah gitu, kayak keluar darah gitu, kayak di film-film, sumpah kayak di film-film. Iya. Tapi apa aku yang halu, apa aku yang kebanyakan waktu itu sama teman-teman habis pesta kan, jadi habis party, jadi kebanyakan minum. Ya itu deh pokoknya. Ini merek. Sore tambah noise. Oke. Lagi gitu. Oke, terima kasih. Dadah.